Ternyata lagunya udah selesai dan akhirnya harus lanjut lagi untuk serbuknya. Terima kasih yang masih setia bersama kami di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif dan yang mantengin kami ya di live TikTok. Ada Fadli Okian, ada Bios, ada siapa lagi nih? Bu Yuliani, gimana kabar? Ada 25 Februari juga, ada Mama Zulfia juga ya. Lanjut deh untuk sesi berikutnya. Saya akan hadirkan lagi ini buku yang masih sama, yaitu Rempah-Rempah Persaingan dan Perebutan pada abad ke-16 yang membentuk dunia modern. Ya sih, dunia modern dimulai dari penjelajahan laut ya, samudra, lintas samudra yang dilakukan oleh bangsa Eropa, terutama Spanyol dan Portugis. Mereka saling bersaing untuk mendapatkan wilayah yang lebih luas dan tentunya menguasai perdagangan dunia. Oke, bab 4 ini oleh Roger Crowley diberi judul Pengeliling Dunia antara tahun 1521 sampai 1522. Oke. Ya, Kenta, katanya harus berhenti dulu ya dari kuliah karena sepertinya semesta menginginkan berjalan di jalan yang lain. Nggak apa-apa. Yang penting proses saja, jalani aja hidup ya. Ya, seperti pengeliling dunia, seperti para penjelajah, mereka sebenarnya bisa jadi tidak tahu menau di awalnya karena apalagi kalau misalkan tidak membawa peta. Yang terpenting jalan aja dulu. Ada badai diterjang, ada apa, pokoknya kalaupun masih ada kesempatan untuk menyelamatkan diri, minggir aja dulu gitu. Oke, saya lanjut untuk bacaan malam hari ini. Pigafetta mencatat pandangan pertamanya. Kami menemukan 4 pulau besar sekitar 14 lika di arah timur. Mualim yang masih bersama kami memberitahu bahwa keempat pulau itu adalah Maluku. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan dan sebagai ungkapan kegembiraan, kami menembakkan semua artileri. Tidak aneh jika kami merasa sangat gembira karena kami telah melalui 27 bulan kurang 2 hari dalam proses pencarian Maluku. Itu adalah momen yang emosional. Mereka telah tiba di tanah rempah-rempah. Dengan menyadari kampanye disinformasi yang dilakukan oleh bangsa Portugis yang ditandai dengan Atlas Miller, Pigafetta berkomentar, mereka tidak boleh menelan mentah-mentah pernyataan bangsa Portugis bahwa wilayah tersebut tidak dapat dinavigasi karena banyaknya beting dan langit gelap seperti yang mereka bayangkan. Sebaliknya, kapal-kapal itu dapat meluncur masuk ke dalam apa yang tampaknya pada kesan pertama surga tropis lainnya. Cahaya terang benderang, aroma pohon cengkih berembus dari seberang perairan, laguna biru kehijauan dan lereng hijau cemerlang dari pulau-pulau vulkanik, celoteh dan kicauan burung di tengah pepohonan. Orang-orang pulau yang bepergian ke sana kemari dengan proa yang sudah mereka kenal dan persediaan makanan yang berlimpah. Setiap harinya begitu banyak perahu yang dipenuhi dengan kambing, unggas, buah ara atau pisang, kelapa, dan jenis makanan lainnya dibawa ke kapal. Sehingga kami benar-benar merasa terkejut. Ciri eksotis lainnya adalah geologi termal. Kami mengisi perbekalan kapal dengan air segar yang mengeluarkan uap panas dari dalam tanah. Pada 8 November, mereka merapat di Pelabuhan Tidore dengan rentetan tembakan meriam lainnya. Mereka tiba pada saat yang tepat. Tidak ada armada Portugis di kepulauan itu. Mereka disambut oleh sang raja yang mengaku telah meramalkan kedatangan mereka dalam sebuah mimpi. Tampaknya sebuah kebiasaan standar dalam ritual penyambutan tamu. Pigafetta menggambarkannya
sebagai seseorang yang berbadan tegap dan memiliki penampilan yang anggun. Pada waktu itu, dia mengenakan kemeja dengan bahan berwarna putih yang paling halus dengan ujung lengannya disulam emas dan memakai kain yang memanjang dari pinggangnya hingga tanah. Dia bertelanjang kaki dan mengenakan syal sutra yang melilit kepalanya dan di atasnya tampak karangan bunga. Namanya adalah Raja Sultan Mansur. Terjadilah pertukaran hadiah dan keinginan raja yang sangat besar untuk bersekutu dengan bangsa Spanyol melawan Ternate yang didukung oleh bangsa Portugis. Bagi Al-Mansur, kedatangan bangsa Spanyol menawarkan perlindungan dalam perselisihan antar pulau. Ini menjadi titik awal pengenalan para pendatang baru pada persaingan dan aliansi suku yang rumit yang berfokus pada persaingan antar suku Tidore dan Ternate. Mereka tak sabar ingin bertemu dengan teman Magellan, Francisco Serrao, yang surat-suratnya memicu perjalanan panjang yang penuh siksaan dan rasa takjub. Namun, mereka terlambat 9 bulan. Magellan bukanlah satu-satunya orang yang salah menilai perpolitikan suku. Serrao sudah meninggal dunia. Berpihak pada suku Ternate, dia telah diracuni dalam perseteruannya dengan suku Tidore. Belajar dari pengalaman sebelumnya pada masa lalu, mereka menjadi waspada terhadap undangan pesta. Di bawah permukaan keindahan dunia tropis ini, tersembunyi nuansa tahayul dan ancaman yang tersembunyi, di mana ancaman keracunan adalah hal yang lumrah ditemui. Hutan padat menyembunyikan para pemburu, kepala, dan tempat kediaman hantu. Mereka diperingatkan oleh Raja Tidore untuk tidak keluar rumah pada malam hari, karena ada beberapa anak buahnya yang mengurapi dirinya sendiri dan berkeliaran di luar daerahnya pada malam hari. Tampaknya mereka tidak punya kepala, dan ketika salah satu dari mereka bertemu orang lain, dia akan menyentuh tangan orang tersebut dan mengoleskan sedikit salep padanya. Orang itu akan langsung jatuh sakit dan meninggal dalam 3 atau 4 hari. Namun di Tidore banyak terjadi pesta makan bersama dan pertukaran hadiah. Rupanya sangat banyak dari pihak Spanyol sehingga Raja meminta kami untuk berhenti. Setelah itu, dia menyatakan kepada kami bahwa dia tidak memiliki apa-apa lagi selain nyawanya sendiri untuk dipersembahkan kepada sang raja yang berkuasa atas dirinya. Ada seorang pedagang Portugis, Pedro de la Rosa, yang telah menetap di pulau-pulau tersebut selama 1 dasawarsa dan mengindikasikan bahwa bangsa Portugis berniat mengirim armada lain. Dia sekarang menyatakan kesetiaannya kepada Spanyol. Seperti biasa, Pigafetta mulai mengumpulkan informasi tentang budaya dan sejarah alam pulau-pulau tersebut. Dia mempelajari dengan cermat budidaya pohon cengkih serta produksi jahe dan pala. Sering berkembangnya persahabatan dengan Raja Tidore. Kedua belah pihak pun sepakat melakukan perdagangan yang energik. Victoria dan Trinidad berhasil memenuhi kapalnya dengan cengkih untuk ditukar dengan kain, logam, dan benda-benda kaca, dan apapun yang mereka rampas dari kapal-kapal yang melintas selama perjalanan dari Cebu. Pada pertengahan Desember, mereka siap untuk berangkat. Kapal utama Magellan yang rusak mengalami kebocoran. Tidak ada yang bisa dilakukan kecuali meninggalkan kapal itu untuk diperbaiki dan Victoria melakukan perjalanan pulang. Pada titik ini, ada opsi yang sulit bagi para awak yang memiliki pilihan. Berlayar dengan kapal Victoria yang sudah tua dengan risiko kapalnya kandas atau ditangkap di wilayah Portugis, atau menunggu perbaikan Trinidad diselesaikan dan berharap bisa pergi sebelum armada Portugis tiba. Menghadapi keputusan seperti ini, nasib pun ditentukan. Banyak yang melihat Victoria sebagai jebakan maut dan menolak opsi itu mentah-mentah. Gines de Mafra termasuk di antara mereka yang memilih untuk tinggal bersama Trinidad.
Sekarang, hal yang perlu diputuskan adalah pilihan rutenya. Ke arah barat melewati perairan Portugis atau kembali melintasi luasnya Samudra Pasifik hingga New Mexico. Pada akhirnya, kedua kapal memilih opsi yang berbeda. Victoria akan berlayar ke barat melalui perairan Portugis. Kapal itu dipenuhi dengan rempah-rempah yang bisa dibawanya, tetapi karena khawatir dengan bocornya Trinidad, Juan Sebastian Elcano sebagai kapten berpikir adalah bijaksana untuk mengurangi berat muatan. Di antara barang-barang yang mereka bawa sebagai hadiah untuk Raja Spanyol, Pigafetta mencatat 2 ekor burung cendrawasih yang sangat indah. Burung-burung ini sebesar burung anis, serta memiliki kepala kecil dan paruh yang panjang. Kaki mereka sepanjang 1 telapak tangan dan setipis buluh, dan mereka tidak mempunyai sayap, tetapi bulunya panjang dengan bermacam-macam warna seperti bulu besar. Ekornya menyerupai ekor burung anis. Pada 1 Desember, Victoria bersiap untuk berangkat. Keberangkatannya sedikit tertunda karena orang-orang yang ditinggalkan menulis surat untuk ke rumahnya masing-masing yang dititipkan ke awak kapal yang hendak berangkat itu. Dari geladak, Pigafetta mengamati momen keberangkatan tersebut. Ketika saatnya tiba, kedua kapal saling mengucapkan selamat tinggal di tengah tembakan meriam, dan tampaknya seakan-akan mereka meratapi keberangkatan terakhir. Orang-orang kami yang memutuskan untuk tidak pergi mengiringi kepergian kami dalam perahu mereka untuk beberapa saat lamanya. Kemudian dengan berlinang air mata dan lambaian tangan, kami pun berangkat dan langsung mengarahkan kapal kami ke arah barat daya. Juan Carvalho tetap tinggal di sana bersama 53 awak kapal, sedangkan kami terdiri dari 47 pelaut dan 13 orang Indian. Kembali ke di Tidore. Menurut perkiraan, pekerjaan penambalan Trinidad akan memakan waktu 50 hari. Ternyata dibutuhkan waktu 100 hari. Dan bukan hanya itu pun dilakukan dengan terburu-buru. Rasa takut akan kedatangan orang-orang Portugis telah merasuki pikiran semua orang. Angin sekarang berembus dari arah barat dan keputusan diambil untuk mencoba membawa Trinidad berlayar kembali melintasi Samudra Pasifik ke Spanyol Baru atau Meksiko. Pada 6 April, kapal pun berangkat, dikomandoi oleh Gonzalo Gomez de Espinosa, seorang prajurit berpengalaman tetapi bukan pelaut dan syarat dengan 50 ton cengkih. Mereka berhasil keluar tepat pada waktunya. Sebulan setelahnya, 7 kapal tiba di Maluku di bawah komando Gubernur Jenderal Portugis yang baru untuk Maluku, Antonio de Brito, dilengkapi dengan perintah untuk mengusir saingannya, Spanyol, dan menangkap Magellan. Pelayaran terakhir Trinidad sudah bisa diperkirakan menjadi sebuah bencana. Di bawah pimpinan Espinosa yang tidak berpengalaman, mereka menuju timur laut dalam upaya menangkap angin untuk membawa mereka melintasi Samudra Pasifik yang luasnya sangat mereka remehkan. Mereka berlayar di garis lintang yang lebih tinggi, tempat mereka dilanda badai yang dingin dan dahsyat. Penyakit kudis kembali menghancurkan kondisi awak kapal. 3 orang desersi di Kepulauan Marina. Akhirnya kapal itu berbalik arah. Setelah 7 bulan mengembara tak tentu arah, mereka kembali ke Maluku. Ketika mereka mendekati kepulauan tersebut, para penyintas terlalu lemah untuk menambatkan kapal. Sebuah pesan dikirim kepada Brito, komandan Portugis, untuk memohon bantuan. Sebuah perahu dipenuhi orang-orang bersenjata pergi untuk menangkap kapal yang tertimpa musibah itu. Tetapi begitu berada di atas kapal, mereka tersentak akibat bau busuk yang menyengat.
Mereka berteriak ke arah Palka di bawah, tetapi tidak ada jawaban. Berbagai sumber memberitakan kisah yang berbeda-beda tentang perlakuan selanjutnya atas awak kapal. Tetapi sejarawan João de Barros menceritakan tanggapan awal menurut versi orang Portugis. Ketika mereka akhirnya naik ke atas kapal, Duarte de Resende merasa sangat simpati terhadap awak kapal tersebut. Kebanyakan dari mereka sangat lemah, sehingga hampir tidak bisa berjalan tanpa bantuan. Mereka sangat tidak bertenaga. Sebanyak 37 orang telah meninggal. Kapal dipenuhi penyakit dan ada masalah kelaparan dan kebutuhan lainnya. Hanya 20 orang yang masih bertahan hidup. Perlakuan Brito terhadap para penyintas lebih kejam. Trinidad digiring masuk ke dalam pelabuhan dan perlengkapan yang masih berguna dilucuti. Atlas, kertas, astrolab, dan peta disita. Saat sebuah badai melanda, kapal itu pun hancur berkeping-keping. Sebagian papan kapal berhasil diselamatkan untuk digunakan dalam pembangunan benteng di Ternate. Brito memenjarakan 4 orang yang tersisa untuk menjalankan depot rempah-rempah. Dia menghukum mati para pembelot Portugis, Lorosa, dan memaksa para penyintas dari Trinidad melakukan kerja paksa. Tidak ada lagi pernyataan yang lebih simbolis tentang pendudukan dan penaklukan daripada kayu-kayu kapal utama Magellan yang tertanam di benteng Portugis di Ternate. Brito juga mengirimkan surat kepada Raja Manuel tentang semua yang terjadi. Dia memberikan penjelasan singkat tentang petualangan Magellan berdasarkan interogasi ketat terhadap awak Spanyol, menggambarkan hukuman yang dijatuhkan atas Raja Tidore karena memihak orang Spanyol, dan berspekulasi tentang kemungkinan keberadaan Victoria. Awak kapal Kastilia lainnya yang berangkat lebih dulu telah memutuskan untuk berlayar dari Maluku langsung ke timur dengan mualim yang disediakan oleh Raja Tidore. Dari sana, jika bisa, mereka berencana untuk berlayar ke laut lepas, mencapai Pulau Madagaskar, kemudian mengikuti jalur yang dilalui kapal yang mulia. Menurut pendapat saya, Baginda, jika mereka berhasil melakukan perjalanan dari Maluku ke Kastilia, hal ini akan menjadi sesuatu yang luar biasa seperti perjalanan mereka dari Kastilia ke Maluku, karena kapalnya sudah sangat tua dan perbekalannya sangat sedikit. Apalagi para pelaut tidak begitu mematuhi komandan mereka. Dan saya bahkan belum menyebutkan sejumlah patroli yang diperintahkan oleh Yang Mulia di Samudra Hindia. Jika siapapun bertemu dengan kapal ini, Victoria, semoga dia menghadapinya seperti apa yang saya lakukan dengan kapal yang saya tangkap, Trinidad. Kemungkinan Victoria yang babak belur dan kekurangan perbekalan untuk kembali mencapai Eropa memang tampaknya sangat kecil. Brito memang benar mengenai perjalanan ke timur. Victoria berhasil melakukan perjalanan melintasi Kepulauan Melayu, mengambil perbekalan apapun yang bisa diperolehnya. Sementara Pigafetta melanjutkan studi etnografinya dan mengumpulkan cerita-cerita aneh. Nah, seperti apa cerita-cerita yang dikumpulkan oleh Pigafetta? Saya akan berbagi bersama Anda masih di Serbuk, hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif. Don't go anywhere, tetap aja di sini di FM 91,2 Radio Kota Batik, News Interaktif Solutif.